Pasangan aneh. Cerita-cerita merupakan fondasi dan pilar dari masyarakat manusia. Seperti diungkapkan oleh sejarah, cerita-cerita tentang Tuhan, negara, dan korporasi tumbuh begitu kuat sehingga semua itu mulai mendominasi realitas objektif. Mempercayai dewa sebesar sobek, mandat langit, atau Bibel memungkinkan orang membangun danau Fayum, tembok besar Cina, dan katedral Kartels. Sayang sekali, kepercayaan buta pada cerita-cerita ini berarti bahwa upaya manusia sering fokus pada meningkatkan kejayaan entitas fiksional seperti Tuhan dan negara, bukan untuk memperbaiki kehidupan makhluk bernyawa yang real. Apakah analisis ini masih berlaku hari ini? Sekilas, tampaknya masyarakat modern sangat berbeda dari kerajaan-kerajaan di Mesir kuno atau Cina abad pertengahan. Apakah munculnya sains modern belum mengubah aturan dasar permainan manusia? Tidak benarkah mengatakan bahwa terlepas dari masih pentingnya mitos-mitos tradisional, sistem sosial modern semakin bergantung pada teori-teori saintifik, seperti teori evolusi yang memang tidak ada dalam Mesir kuno atau Cina abad pertengahan. Tentu saja kita bisa kemukakan bahwa teori-teori saintifik adalah jenis mitos baru, dan bahwa keyakinan kita pada sains tidak berbeda dari keyakinan masyarakat Mesir kuno pada dewa besar Sobek. Namun pembandingan itu tidak memadai. Sobek hanya ada dalam imajinasi kolektif para pengadutnya. Benar, berdoa kepada Sobek membantu menguatkan sistem sosial Mesir sehingga memungkinkan orang untuk membangun bendungan yang mencegah banjir dan kekeringan. Namun, doa-doa saya tidak bisa meninggikan atau menurunkan level air Nil semili pun. Sebaliknya, teori-teori saintifik tidak hanya menyatukan orang. Sering dikatakan bahwa Tuhan menolong mereka yang membantu diri mereka sendiri. Inilah simpang jalan untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Tetapi jika keyakinan kita kepadanya mengilhami kita untuk melakukan sesuatu sendiri, keyakinan itu membantu. Tidak seperti Tuhan, antibiotik membantu, bahkan mereka yang tidak sanggup membantu diri mereka sendiri. Antibiotik bisa mengobati infeksi, entah Anda percaya atau tidak pada antibiotik. Akibatnya, dunia modern sering berbeda dengan dunia pramodern. Firaun Mesir dan para kaisar Cina gagal mengatasi kelaparan, wabah, dan perang walaupun ada usaha selama beribu-ribu tahun. Masyarakat modern berhasil melakukannya dalam beberapa abad. Bukankah itu buah dari meninggalkan mitos intersubjektif demi keberpihakan kepada pengetahuan saintifik objektif? Dan bisakah kita tidak berharap proses ini berakselerasi dalam beberapa dekade mendatang? Karena teknologi memungkinkan kita untuk mengangkat derajat manusia, mengatasi usia tua, dan menemukan kunci kebahagiaan. Tidakkah orang akan semakin tidak peduli pada Tuhan negara dan korporasi yang fiksional itu, dan fokus pada pencermatan realitas fisik serta biologis? Tampaknya bisa seperti itu, tetapi faktanya
keadaan jauh bertambah rumit. Sains modern sudah pasti mengubah aturan-aturan main, tetapi ia tidak bisa begitu saja mengganti mitos-mitos dengan fakta-fakta. Mitos terus mendominasi manusia, dan sains justru menjadikan mitos semakin kuat. Bukannya menghancurkan realitas intersubjektif, sains akan memungkinkan mitos lebih mampu sepenuhnya mengendalikan realitas objektif dan subjektif ketimbang sebelumnya. Pada komputer dan rekayasa biologi, perbedaan antara fiksi dan realitas akan kabur karena orang membentuk ulang realitas agar sesuai fiksi-fiksi mereka. Para pendeta sobek mengimajinasikan eksistensi buaya-buaya ilahiyah, sementara Fir'aun mengimpikan tentang immortalitas. Kenyataannya, buaya suci itu hanya reptil rawa-rawa biasa yang didandani dengan perhiasan emas, dan Fir'aun sama-sama mortal sebagaimana petani yang paling miskin. Setelah kematiannya, mayatnya di bumi dengan menggunakan balsam pengawet dan parfum beraroma, tetapi tetap tak bernyawa seperti yang bisa terjadi pada siapa saja. Sebaliknya, para ilmuwan abad ke-21 mungkin bisa benar-benar merekayasa buaya-buaya super yang aktual dan memberi manusia elite dengan kekayaan muda abadi di muka bumi. Akibatnya munculnya sains akan menjadikan paling tidak sebagian mitos dan agama semakin lebih dikdaya dibandingkan sebelumnya. Untuk memahami alasannya dan untuk menghadapi tantangan-tantangan abad ke-21, kita harus menengok kembali salah satu pertanyaan yang paling menjengkelkan: bagaimana hubungan sains modern dengan agama? Tampaknya orang sudah mengatakan sejuta kali segala hal yang bisa dikatakan tentang pertanyaan itu. Namun dalam praktiknya, sains dan agama itu seperti suami dan istri yang setelah 500 tahun penyuluhan pernikahan masih belum saling mengenal. Suami masih mengimpikan Cinderella dan si istri terus merindukan pangeran tampan, sementara mereka masih terus bertengkar soal giliran siapa yang harus membuang sampah.